Aksi main hakim sendiri kembali terjadi terhadap pelaku tindak kejahatan. Kali ini menimpa seorang pemuda bernama Noval, warga Kalipasir, Jakarta Pusat. Warga menghajar hingga babak belur karena Noval diduga sudah berulang kali mencuri kaca spion mobil mewah yang sedang diparkir di halaman Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Peristiwa berawal saat warga yang sedang melintas di halaman parkir curiga melihat gerak-gerik Noval yang berpura-pura mengaca di spion mobil Mercy milik seorang pengunjung rumah sakit. Benar saja, kecurigaan warga terbukti karena melihat Noval langsung mencongkel 2 kaca spion dan langsung melarikan diri. Warga pun segera menangkap Noval dan menghajarnya hingga babak belur. Spion, kaca spion. Kacanya doang. Mobilnya Mercy. Mobil Mercy. Tapi dia tadi sini sebagai pengunjung atau gimana? Kurang tahu, soalnya dia dari tadi emang udah mandir di belakang mobilnya. Terus sambil ngaca-ngaca di mobilnya. Orang sini atau bukan? Bukan Orang sini. Bukan. Terus tadi juga ada ngomong katanya dia pernah ngambil juga di Kalipasir juga. Beruntung petugas keamanan rumah sakit segera mengamankan Noval dari amuk warga, sehingga nyawanya bisa tertolong. Petugas keamanan pun segera menghubungi polisi untuk menangkap Noval. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan oleh warga di Kabupaten Ngawi, tertelungkup di bawah jembatan. Pada bagian wajah dan kepala korban terdapat luka diduga akibat benturan benda tumpul. Di sekitar lokasi ditemukan juga sepeda motor yang diduga milik korban tersangkut di samping jembatan. Penemuan sesosok jasad laki-laki di bawah jembatan Desa Plosorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi menggegerkan warga setempat. Mayat yang diketahui bernama Sadimin, warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, ditemukan oleh warga setempat sudah dalam kondisi tertelungkup tepat di bawah jembatan. Pada bagian wajah dan kepala korban terdapat luka, diduga akibat benturan benda tumpul. Tak jauh dari lokasi korban, ditemukan sebuah sepeda motor yang diduga milik korban tersangkut di samping jembatan. Ada temuan sepeda motor di tepi bantaran sungai Ngarengan. Nah, setelah ditelusuri, dari temuan motor tadi dikembangkan ada jenazah tenggelam di bawah sungai itu. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sepeda motor, topi, dan sandal milik korban. Kondisi jenazah, kondisi terlungkup di dalam air. Untuk barang bukti yang kita temukan sementara ya sepeda motor, kemudian pakaian, topi yang dipakai oleh korban, kemudian sandal juga masih melekat di korban. Jenazah korban langsung dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Suroto Ngawi. Penyebab kematian korban masih dalam penanganan kepolisian sektor Kedunggalar Ngawi. Dari Ngawi, Andika Wibowo, BBS TV, melaporkan. Seorang istri membunuh suami sendiri saudara setelah dijanjikan dinikahi lelaki selingkuhannya. Dalam mereka ulang yang dilakukan polisi, terungkap tersangka merencanakan pembunuhan dan merekayasa seolah terjadi perampokan. Ini ada kanto, kau nak berangkat begawe, temu sama laki kau. Dikawal ketat sejumlah aparat kepolisian, reka ulang kasus pembunuhan petani oleh istrinya sendiri mendapatkan perhatian masyarakat sekitar. Dari reka ulang ini terungkap otak perencana pembunuhan ini adalah Mariam, istri korban, dan Rudi, selingkuhan Mariam. Korban diduga dihabisi tersangka Rudi dan Dwi Afriansah saat tertidur lelap di dalam kamar rumahnya di Desa Lubuk Raja, Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Keduanya kemudian merekayasa kasus seolah-olah terjadi perampokan. Di sini peran Dwi Apriansah membawa kabur motor milik korban. Keluarga korban sudah menduga Rudi terlibat dalam pembunuhan itu. Tanda-tanda itu terlihat ketika Rudi mengikuti tahlilan selama 3 hari di rumah korban. 3 hari kami di Lampung sama Maria. Yang si Rudi ini ikut takziah di sini. Nah, malam terakhir dia duduk paling depan lah, duduklah gelisah. Uji cerita uang itu tadi. Kasus pembunuhan ini terjadi 8 Februari 2015. Istri korban diduga tega membunuh suaminya karena dijanjikan akan dinikahi selingkuhannya.
Kini polisi tengah memburu Rudi, selingkuhan istri korban. Irwansah melaporkan dari Ogan Kumring Ulu, Sumatera Selatan. Petugas gabungan di Kota Malang, Jawa Timur menggelar razia pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Malang. Ya, sempat terjadi ketegangan antara petugas dan pedagang ketika seorang pedagang menantang petugas karena ia tidak terima bahwa barang dagangannya akan diangkut. Petugas gabungan dari Satpol Pamong Praja, Polres Malang Kota, dan TNI melakukan razia di sepanjang Jalan Merdeka Timur hingga Jalan WS Pranoto, Kota Malang, Jawa Timur. Razia dilakukan karena para pedagang kaki lima melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum dan lingkungan, serta menjadi penyebab kemacetan di sekitar kawasan alun-alun Kota Malang. Petugas sempat mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang yang setiap harinya mangkal di kawasan alun-alun. Mereka menolak dirazia ketika baru saja menggelar dagangannya. Seorang pedagang bahkan menantang petugas yang nekat membawa dagangannya. Seorang pedagang lainnya pingsan usai gerobak miliknya ditertibkan. Itu adalah lokasi yang dilarang untuk PKL. Sudah berkali-kali kita sudah melakukan sosialisasi, sudah memperingatkan kepada mereka, tapi masih tetap seperti itu, artinya bertahan, sehingga kita melakukan tindakan. Para pedagang yang terjaring razia diwajibkan menjalani sidang pelanggaran ketertiban umum dan lingkungan. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur.